Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paras Ananda dengan NPM 2213053063. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Suatu teks bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf dan setiap paragraf memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nah, selanjutnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa sih? Mari kita bahas. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks paragraf yang berperan sebagai kalimat utama atau sebagai inti dari paragraf tersebut. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks paragraf yang berperan sebagai kalimat penjelas atau yang menguraikan gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat diketahui secara tersurat atau tersirat dalam sebuah paragraf. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama yang terletak pada awal akhir atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat diketahui apabila pembaca telah meringkas isi pokok suatu paragraf. Setelah ditemukan gagasan pokok, maka kalimat lainnya yang terdapat dalam paragraf tersebut merupakan gagasan pendukung. Untuk menemukan dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, kita harus membaca teks paragraf secara seksama. Untuk membacanya, kita bisa melakukan dengan cara membacanya di dalam hati dan dibaca secara berulang-ulang untuk memahami isi teks pada paragraf tersebut. Selanjutnya, kita cermati kalimat di awal dan di akhir pada paragraf tersebut. Kemudian, kita tentukan kalimat utama sebagai gagasan pokok dan kalimat penjelas sebagai gagasan pendukung. Sebagai contoh, perhatikan teks pada paragraf berikut. Batik merupakan kain tradisional bangsa Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak dengan menggunakan malam dan canting. Kain batik berasal dari Jawa. Namun, dalam perkembangannya, kain batik banyak corak sesuai dengan asal daerahnya. Banyak di luar Pulau Jawa mempunyai corak khusus kain batik seperti batik Bali. Setelah dicermati dari paragraf tersebut, dapat kita temukan bahwa kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf, yaitu batik merupakan kain tradisional bangsa Indonesia. Kalimat tersebut sebagai gagasan pokok. Sedangkan kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas dan kalimat-kalimat tersebut menjadi gagasan pendukungnya. Sekian penjelasan saya mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.